Halo Lemen, kita coba bahas kali ini tentang ketertelusuran pengujian kimia. Ada pertanyaan yang paling mendasar. Bagaimana saudara yakin dan dapat meyakinkan pihak lain bahwa pengambilan sampel lingkungan representatif dan data pengujian yang saudara hasilkan valid, serta memiliki ketertelusuran kesatuan sistem internasional? Berapa tingkat kepercayaan dan estimasi ketidakpastian hasil pengujian yang saudara laporkan? Pertanyaan ini harus dijawab oleh laboratorium. Mulai dari sampling, analisis, sampai laporan. Ini merupakan bagian yang terintegritas. Kalau gitu, lab lingkungan ini harus menerapkan meteorological traceability dan uncertainty assessment. Mulai dari pengambilan sampel, pretreatment, preparasi, analisis, validasi data, dan pelaporan. Yang perlu diingat adalah laporan lingkungan itu penting. Namun lebih baik tidak melaporkan jika data tidak valid karena menjadi kebohongan publik. Yang perlu diingat, data bukan sekedar angka, namun merupakan informasi yang bermakna. Ketika kita bicara data adalah informasi yang bermakna, maka data tersebut ini dari internal quality control yang memadai. Akurasi, presisi, blanko, linearitas, CRM, kalibrasi, ini harus memenuhi persyaratan. External quality control, bagaimana kita melakukan proficiency testing, interlaboratory comparison, ini sesuai. Internal quality assessment, yaitu melakukan internal audit, management review, ini juga memenuhi batas-batas keberterimaan. External quality assessment, ini akreditasi, audit pada pihak ketiga. Ketika kita melakukan internal quality control, external quality control, internal quality assessment, external quality assessment, ini harus didukung oleh personil laboratorium yang kompeten. Sehingga kita dapat menghasilkan data yang valid, data yang dapat bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ketika laboratorium lingkungan menghasilkan data hasil pengujian, ini mempunyai 4 kemungkinan. Yang pertama, bias dan kesalahan acak kecil, yaitu akurasi tinggi, presisi tinggi. Ketika kita mempunyai CRM 5 mg per liter, diuji secara simplo duplo, maka rata-ratanya berapa? Misalkan simplo 4,9, duplo 5,1. Rata-ratanya adalah 5. Ini memiliki akurasi tinggi. 4,9 dan 5,1 ini ketika kita rata-ratakan 5 dan 4,9 serta 5,1 ini relatif kecil selisihnya, maka presisnya tinggi. Yang kedua adalah bias kecil tetapi kesalahan acak besar. CRM tadi diuji lagi, hasilnya simplo 2, duplo 8, rata-ratanya 5, akurasinya tinggi. Tapi 2 dan 8 memiliki selisih yang cukup besar, presisi rendah. Yang ketiga, jika hasil simplo adalah 9,1, duplo adalah 9,2, rata-ratanya 9,15. Jika dibandingkan dengan nilai CRM 5, ini akurasinya rendah.
Tetapi 9,1 dan 9,2 ini relatif dekat, presinya tinggi. Ini artinya bias besar, tetapi kesalahan acaknya kecil. Yang keempat, bias dan kesalahan acak cukup besar. Misalkan, Simplo ketemu 1 mg per liter, Duplo ketemu 19. Rata-ratanya 10, jauh dengan 5. Antara 1 dan 19. Relatif jauh, akurasi rendah, presisi rendah. Di samping ini adalah grafik bagaimana hubungan antara peningkatan presisi dan akurasi. Nilai terukur itu ada nilai benarnya. Tetapi ada kesalahan sistematik dan kesalahan acak. Kesalahan sistematik diungkapkan dalam bias dan kesalahan acak dalam presisi. Nilai terukur hanya merupakan perkiraan yang mengandung nilai benar dan nilai ketidakpastian dengan tingkat kepercayaan tertentu yang umum dinyatakan 95% dengan faktor cakupan K sama dengan 2. Artinya, laporan ini lebih sempurna ketika rata-rata hasil dan ketidakpastian. Jadi, nilai benar tidak ada yang tahu dengan pasti. Yang pasti, di dalam ilmu pasti ada ketidakpastian. Dan yang tahu dengan pasti nilai benar hanya Allah yang Maha Tahu. Dalam hal titrasi, kesalahan terbesar itu berasal dari meniskus. Kita bisa melihat meniskus ini dari atas, dari bawah, atau sejajar. Ketika kita lihat dari atas, ini ketemu 28,31 ml. Dilihat dari bawah, seolah-olah kita melihat 28,35 ml. Tapi kalau kita lihat sejajar, ini 28,32 ml. Kalau kita gunakan buret 50 plus minus 0,05. Saat kita lakukan pemipetan, ini juga 10 plus minus 0,02. Kalau antara buret sama pipet ini kita kalibrasi, berapa ketidakpastiannya dan berapa koreksinya. Saat kita lakukan N2 sama dengan N1 kalikan volume pipet dibagi dengan volume lampu, koreksi ini mempengaruhi. Sehingga dalam perhitungannya, ini yang 100 ml, ada koreksinya katakan 0,01, bukan dimasukkan 100, tapi dimasukkan 99,99. Begitu juga pipet. Yang 10 ini ketemu koreksinya. Kita masukkan tidak tepat 10. Nah, di dalam perhitungannya ketidakpastian ini, batasannya adalah persen RSU kurang dari 2 kali Horwitz value. Pada saat kita melakukan pengujian, ini ada yang tidak bisa dihitung dengan Horwitz value. Misalkan pH, daya hantar listrik. Maka persen RSU kurang dari 2 kali toleransi. Pendekatan untuk menghitung ketidakpastian ini bisa melalui pendekatan top down atau bottom up. Dan ketidakpastian ini dihitung dengan hukum propagasi, yaitu akar dari ketidakpastian sampling dikuadratkan ditambah ketidakpastian analisis dikuadratkan. Dalam pelayanan prima laboratorium lingkungan, bisa dinyatakan memuaskan pelanggan dengan tetap mempertimbangkan pemenuhan persyaratan metode pengujian dan peraturan perundang-undangan, yaitu akurasi serta presisi memenuhi batas keberterimaan, laporan hasil pengujian disertakan ketidakpastian, serta ketertelusuran pengukuran kimia kesatuan sistem internasional, yaitu dibuktikan dengan Certified Reference Material, CRM. 2.
peralatan kalibrasi. Yang ketiga, partisipasi dalam uji profesionsi atau uji banding. Jadi dalam hal pelayanan prima laboratorium lingkungan ini agak berbeda dengan pelayanan prima jasa yang lain. Hierarki ketertelusuran pengujian kimia ini dimulai dari The International Bureau of Weight and Measure. Standar internasional ini diperkirakan memiliki satuan sistem internasional itu ketidakpastiannya 0,002%. Di level kedua, yaitu National Measurement Institute, yaitu standar nasional yang memiliki ketidakpastian peralatannya, yaitu 0,01%. Level ketiga, laboratorium terakreditasi ISO 17025. Ini memiliki standar acuan kalibrasi, yaitu 0,7%. Laboratorium pengujian terakreditasi 17025, yaitu standar acuannya ketidakpastiannya 1%. Industri ini memiliki standar kerja, yaitu ketidakpastiannya 10%. Dari BIPM sampai ke industri, ini dilakukan diseminasi atau sosialisasi. Sedangkan dari industri ke lab pengujian, lab kalibrasi, National Measurement Institute, sampai ke BIPM, ini adalah ketertelusurannya. Antar industri, antar lab pengujian, antar lab kalibrasi, ini dilakukan uji profesionsi atau uji banding atau komparabilitas. Kalau gitu, ketertelusurannya apa sih? Sifat dari hasil pengukuran atau nilai dari standar acuan yang dapat dihubungkan ke acuan tertentu. Biasanya berupa standar nasional atau internasional melalui rantai perbandingan tidak terputus, di mana dalam setiap tahap perbandingan tersebut mempunyai ketidakpastian tertentu. Dalam hierarki ketertelusuran internasional, misalkan berat. Selama ini berat didefinisikan dari platina iridium yang disimpan di Paris. 1 kilo itu disimpan sedemikian rupa, tidak boleh berubah. Suhunya, kelembapannya, elektromagnetiknya, kemudian getarannya. Ini dijaga sedemikian rupa, tetapi 130 tahun hilang 50 mikron. Ahli-ahli fisika internasional bingung. Kalau suatu saat 1 kilo platina iridium ini akan hilang. Terus gimana kan cara mendefinisikan ulang ini? Dibuatlah suatu konstanta Planck. Konstanta Planck ini merupakan standar internasional. Diturunkan menjadi standar nasional, 1 kilo itu seperti apa? Diturunkan menjadi lab kalibrasi, menjadi anting atau anak timbangan. Anak timbangan ini atau anting digunakan mengkalibrasi timbangan. Timbangan yang sudah terkalibrasi ini digunakan untuk menimbang bahan kimia, dilarutkan dengan glassware. Glassware-nya harus terkalibrasi. Glassware yang terkalibrasi ini digunakan membuat suatu larutan. Larutan tersebut digunakan untuk instrumentasi. Misalkan spektrofotometer. Nah, spektrofotometernya harus terkalibrasi. Kalibrasinya dengan apa? Dengan CRM, holmium oxide, didinium. Persyaratan kurva kalibrasi ini memiliki batas keberterimaan. Ketika kita gunakan spektrofotometer UV phase, derat larutan kerja harus memiliki koefisien korelasi 0,995 atau koefisien determinasi
R kuadrat 0,990. Itu adalah batasan minimalnya. Intercept dibagi slope, jadi kurva kalibrasi yang terbentuk ini harus kurang dari MDL estimasi. MDL estimasi didefinisikan sebagai 4/10 kali LOQ. LOQ adalah batas terendah metode pengujian. 4/10 perbandingan antara MDL dan LOQ. Persen RLCS 100% plus minus 10%. Dan blanko kurang dari MDL. Ketika kurva kalibrasi ini sudah terpenuhi, maka dapat digunakan untuk melakukan pengujian sampel. Jadi kalau gitu, sampel yang terukur, yang diuji, ini valid ketika memiliki akurasi 100% plus minus 15%. Presisinya kurang dari 10%. Ini ketika sampel tersebut dalam satuannya ppm. Laporan tersebut rata-rata hasil dan ketidakpastian. Ini akan valid ketika semua persyaratan tersebut terpenuhi. Dan validitas laporan ini memiliki ketertelusuran ke Satuan Sistem Internasional. Inilah bagaimana konsep ketertelusuran pengujian kimiawi tersebut. Semua alat terkalibrasi menggunakan standar acuan atau bahan acuan, yaitu CRM. Kemudian persyaratan kurva kalibrasi terpenuhi, persyaratan sampel terpenuhi. Rantai ketertelusuran ini menunjukkan bahwa semua hasil laporan tersebut tertelusur ke International Unit System. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.